Sukses di model, sinetron, dan di dunia film, Titi Kamal melebarkan sayapnya di dunia tarik suara. Namanya semakin melambung ketika ia membawakan lagu Jablay dalam filmnya Mendadak Dangdut yang sempat menjadi hits di tanah air. Meski demikian, Titi tetap pada komitmennya untuk tetap hadir sebagai pemain film dan bukan seorang penyanyi dangdut. Lagu Jablay itu heboh banget, tapi saya sempat nggak mau jadi terlena. Saya pengen tetap orang melihat saya nyanyi dangdut hanya di film Mendadak Dangdut gitu. Jadi jangan sampai tiba-tiba saya ikut 50 kota nyanyi Jablay gitu. Nggak, udah ada yang nawarin sih, tapi saya mau tetap waktu itu sebagai aktris aja, dan orang cuma bisa nonton di film Mendadak Dangdut saya nyanyi Jablay gitu. Jadi memang belum mau jadi penyanyi saat itu. Sampai akhirnya saya bertemu dengan Mas Piyu Padi tahun 2008 atau 2009. Terus kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya tercetus, gimana kalau masuk label Mas Piyu dan Mbak Florin untuk jadi penyanyi gitu. Dan saya pikir mungkin udah saatnya, karena kan jeda dari Mendadak Dangdut 2006 ke 2009 kan lumayan jauh. Jadi orang juga untuk saya bikin image baru sebagai penyanyi pop udah saatnya gitu. Jadi maksudnya udah saat yang tepat gitu, nggak terlalu deket jaraknya. Dunia nyanyi yang istimewa tuh seru aja sih, karena kan kalau misalnya sinetron, reaksi penonton nggak bisa kita lihat kan. Itu kan yang buat nonton di TV atau di bioskop, paling kadang masuk bioskop dengar mereka ketawa-ketawa, sedih-sedih gitu. Cuma kalau nyanyi kan bisa ngelihat langsung, berhadapan langsung sama audiens, jadi kelihatan reaksi mereka gimana gitu. Itu aja sih, dan nyanyi kan jadi diri sendiri. Sementara kalau, jadi semua punya kepuasan tersendiri lah. Kalau misalnya membawakan sebuah karakter atau peran, itu kan membawakan peran orang lain gitu. Tapi kalau nyanyi sebagai Titi Kamal gitu. Jadi semua punya tantangan tersendiri lah gitu. Mengapa Titi Kamal tak menekuni dunia nyanyi lebih serius? Padahal namanya banyak dikenal setelah ia membawakan lagu dangdut dalam filmnya. Apakah ia merasa kalau kualitas suaranya tak sebaik akting yang ia miliki? Yang pasti, dimanapun Titi Kamal menjalankan profesinya, ia dikenal serius dan total menjalankan perannya. Kalau suara sih mungkin biasa ya, tapi saya cuma pengen menghibur aja, karena kan kadang kalau misalnya sebelum jadi penyanyi itu kalau misalnya jumpa fans atau apa, nyanyi dong gitu, ya saya bukan penyanyi gitu, maksudnya akankah banyak orang yang bilang lebih baik kalau Titi bisa nyanyi juga, jadi kan bisa satu paket nih kalau misalnya jumpa fans. Oh, ide bagus juga. Jadi sekarang sih jadi lebih enak kalau keluar kota, jadi ada kegiatan, nggak cuma ketawa-ketawa tanda tangan ramah tamah doang, nggak cuma jumpa fans doang, tapi ada kegiatan lah, bisa nyanyi bareng segala macam. Agak-agak manja kali ya, warna suaranya agak-agak manja, ya gitu aja sih. Nggak tahu deh kayak gimana. Titi dia punya ciri khas sendiri gitu kan, apalagi sekarang dia sudah melebarkan sayap di nyanyi. Itulah gue bilang, dia tuh kalau misalnya ngelakuin sesuatu tuh pasti total entertain. Apa nih, film udah, syuting sinetron udah, apa nyanyi belum, disikat menyanyi juga kan. Jadi semua bidang entertain pasti dia mau coba, dan dia mau total di situ. Jadi masihkah Titi Kamal ingin melanjutkan karir di dunia tarik suara? Atau ia hanya mencoba menggali talenta lain yang sekiranya tertanam dalam dirinya? Kalau yang udah menyatu sama jiwa saya ya acting ya. Saya suka banget acting gitu. Tapi kalau nyanyi ini sebagai sebuah dunia yang masih baru, yang masih harus saya explore gitu. Karena kan dia masih baru banget. Hitungannya tuh 2009 masih baru banget. Sementara kalau acting kan sejak saya kecil, saya udah senang dari tahun 97-an gitu. Dari tahun 95 malah. Jadi udah jauh lebih dulu tereksplor daripada nyanyi gitu. Jadi kalau suruh pilih, ya sebenarnya suka acting, tapi kalau nyanyi sesuatu yang baru yang ingin saya explore juga gitu. Kalau penyanyi sih sampai detik ini cukup seperti sekarang aja, bisa menghibur di daerah-daerah, di orang-orang banyak gitu, bisa ketemu dengan banyak orang gitu aja sih. Kalau impiannya belum mau muluk-muluk banget gitu, cuma ya sambil berjalan aja gitu. Kalau bisa
jauh lebih selektif juga memilih pekerjaan baik dari segi acting maupun nyanyi gitu. Beberapa kali menjadi nominasi sebagai pemeran wanita terbaik, Titi Kamal tetap pada jalur film yang ia jalani dengan lurus. Ada batasan yang ia terapkan pada diri sendiri ketika sebuah skenario film disodorkan padanya. Dan dukungan keluarga jadi faktor penting yang selalu ada di belakangnya. Aku nggak mau yang terbuka-buka bajunya, terus aku juga nggak mau yang vulgar, nggak mau yang adegan heboh sama lawan main gitu. Jadi ada batasannya semua gitu. Bangga artinya dia membawa membawa pekerjaannya dengan baik, dengan nggak neko-neko, nggak ada kabar yang membuat kuping saya sakit, membuat mata saya sakit. Alhamdulillah saya lihat sampai sekarang ini saya bahagia. Saya emang benar-benar bahagia sekali melihat terutama Titi maupun suaminya maupun yang lain-lain. Nggak ada yang nyusahin orang tuanya. Semuanya jalan lurus, bagus, aman, tentram. Kalau keluarga sih sangat mendukung ya. Keluarga sih sejauh ini ya sangat seneng lah, bangga lah sama karir yang sudah Titi bentuk selama ini, karena dia itu anaknya positif banget ya. Terus juga nggak suka yang mentang-mentang gitu kan, humble lah gitu anaknya, persis lah gitu. Kalau dari ketenaran dia itu walaupun tenar tapi dia tetap ke keluarga itu nomor satu gitu. Dia pendiam, terus aku agak-agak heboh anaknya, terus aku juga aku ekstrovert banget, dia introvert banget.